Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam persekutuan ibadah Minggu. Kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita boleh datang mencari wajah-Nya dengan sungguh hati. Dan kita patut bersyukur karena Tuhan masih memberi kita kesehatan dan kekuatan di tengah pandemi yang belum juga berakhir. Saat ini kita mau siapkan hati kita untuk mengawali ibadah kita. Kita mau pujikan, ya Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Banyak yang sudah Tuhan berbuat dalam kehidupan kami.
Tuhan, di tengah pandemi yang seperti sekarang ini, kami memerlukan kekuatan yang lebih agar kami mampu Tuhan menjalani hari-hari kami ke depan. Kami percaya Tuhan Kau memberikan kekuatan itu bagi kami, sukacitamu bagi kami pagi hari ini. Lawatanmu Tuhan Kau nyatakan pagi ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Kau memberkati pelayan-Mu, Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dia Yesus, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa. Mari kita
surga-Mu Tuhan mengalir bagi kami, memberi kekuatan bagi setiap kami yang menanti-nantikan Engkau. Sukacita surga. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, hati kita supaya dibentuk oleh Tuhan, dikuduskan dan dilayakkan, sehingga benih firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati kita, dan kuasa Roh Kudus menolong kita pada saat ini. Kita mengangkat satu pujian yang mengatakan bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita mau percaya bahwa kasih penyertaan Tuhan senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita.
Shalom, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan sebagian dari firman-Nya. Untuk itu kita lebih dahulu berdoa. Bapa di surga, segala pujian, hormat, dan ucapan syukur kami naikkan kepada Engkau dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersama-sama berterima kasih kepada Engkau, ya Allah kami, karena kasih setia-Mu yang selalu memelihara hidup kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu pagi hari ini kami beribadah kepada Engkau. Kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berikan kami hikmat, akal budi, dan pengertian untuk mengenal kehendak-Mu. Kami mohon pimpinan Tuhan dari awal sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, judul firman Allah pada pagi hari ini ialah hidup yang kekal. Pembacaannya adalah dari surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ke 6. Saya baca berbunyi sebagai berikut. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kami tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Ayat terakhir. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Demikianlah ayat pembacaan kita. Dengan sederhana kita akan bersama-sama melihat di dalam ayat 1 dulu, yang mengatakan, yang kita diingatkan oleh Rasul Yohanes bahwa betapa besarnya kasih karunia Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Ini adalah status kita masing-masing. Kita dipanggil dan dipilihnya di tengah-tengah dunia yang begitu besar. Banyak orang diberi kesaksian tentang Bapa sebagai pencipta semesta alam. Diberikan kesaksian bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Namun banyak orang tidak mau percaya, bahkan mereka menentang tentang pemberitaan ini. Tapi kalau kita bisa tahu dan mengerti betapa besar kasih Allah kepada diri kita masing-masing, karena kita telah diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Pada saat penciptaan, Tuhan mengambil debu, kemudian dibentuk sebagai manusia, dan dihembuskan nafas Allah di dalam lubang hidupnya, maka dia menjadi seorang manusia. Jadi ada unsur roh Allah
di dalam diri tiap-tiap manusia yang berbeda dengan binatang-binatang, hanya memiliki badan dan jiwa dan tidak punya roh, sehingga mereka sama sekali tidak mempunyai pengertian tentang kebesaran Allah. Nah, maka kita sebagai orang yang dipanggil dan dipilihnya, kita bisa percaya kepada pencipta alam semesta, yaitu Bapa Surgawi yang telah mengasihi dunia, mengasihi kita semua, dan diberikannya putranya yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai juru selamat. Berbahagialah kita semua yang bisa menerima kebenaran ini, sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah. Di dalam ayat 1 juga dikatakan, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Puji nama Tuhan. Kalau kita melihat di media sosial, orang Kristen bahkan dikatakan sebagai orang kafir. Karena apa? Karena Yesus itu manusia. Mengapa disebut sebagai Tuhan? Namun kita yang bisa menerima kebenaran Allah mengatakan bahwa kita orang-orang yang mengerti kebenaran ini karena Roh Allah telah memimpin kita, dan kita disebut anak-anak Allah karena kita bisa percaya dan menerima Dia sebagai juru selamat kita masing-masing. Ayat 2 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak, karena kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Selama kita mengikut Tuhan dalam dunia, kita masih belum nyata apa keadaan kita kelak. Namun pada saat Kristus datang menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Karena dikatakan bahwa Kristus Yesus pertama kali bangkit, Dia menjadi buah sulung di antara saudara-saudaranya. Karena itu kita harus mengikut jejaknya, setia kepada Tuhan, setia kepada Bapa Surgawi, selalu berjalan di dalam kebenaran dan hidup untuk menyenangkan Bapa di surga sampai Dia mati di atas kayu salib. Dia tetap rela menderita, menanggung segala dosa kita, dan pada saat Dia wafat di atas salib, Dia tidak menyangka atau menyalahkan Bapa di surga, tapi berkata, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Begitulah Tuhan Yesus memberikan satu teladan yang setia melakukan kebenaran sampai pada akhirnya. Sebab itu dikatakan, kita walaupun sekarang tidak bisa tahu keadaan kita, tapi pada saat Yesus Kristus menyatakan dirinya, kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Sebab itu kalau kita ingin untuk tahu bagaimana keadaan kita terdiri melalui banyak ujian selama kita mengikut dunia, mengikut hidup di dunia ini. Banyak tantangan, banyak sekali pencobaan. Tapi di sini yang menentukan posisi kita adalah kesetiaan kita di dalam melakukan kebenaran, atau kita menjadi orang yang hidup jauh dari Tuhan. Jelas kita tidak akan menjadi sama seperti Dia. Jadi yang menentukan keadaan kita kelak, bagaimana pada saat Kristus Yesus menyatakan dirinya, yaitu kita yang bisa menilai apakah kita setia sampai ke akhir mengikut Dia di dalam kebenaran, atau kita pelan-pelan menjauhi Dia. Ayat ketiga dikatakan, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Jadi kita kalau ingin mendapat hidup yang kekal di dalam kerajaan surga yang kekal, maka kita harus menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci.
Kita walaupun hidup di dunia, banyak orang melakukan kejahatan, berpikir tentang hal yang tidak baik, berlaku kasar, menceritakan kejelekan orang lain, dan sebagainya. Segala apa yang tidak disukai oleh Allah yang bertata di surga, kita tidak mungkin menjadi sama seperti Dia yang adalah suci. So itu kita harus mempunyai hidup persekutuan dengan Tuhan setiap hari, menyembah Dia dalam kesetiaan, membaca firman Tuhan setiap hari, dan hidup dalam persekutuan dengan Allah. Kalau kita sebagai orang dari gereja Bethel Tabernakel, kita tahu bahwa di dalam ruang suci itu ada 3 alat tabernakel, yaitu meja roti, pelita emas, dan mezbah dupa. Dahulu dalam pendalaman Alkitab yang diajarkan oleh Bapak Pendeta Heno Hadi Susilo, masuk di ruangan suci adalah berusaha hidup kudus. Di situ yang pertama ada meja roti pertunjukan. Di situ ada 66 tumpuan roti sebelah kiri dan sebelah kanan. Itu menunjukkan Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang berisi 66 kitab tulisan para nabi dan para rasul. Kemudian pelita emas menunjukkan pada pekerjaan Roh Kudus. Orang-orang Kristen yang mau hidup benar harus di dalam pimpinan Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah mezbah dupa. Di situ imam besar selalu membakar dupa setiap hari. Sebab itu menunjukkan penyembahan kepada Tuhan yang berbau harum, memuji Dia, memuliakan Dia dalam hidup kita sehari-hari. Kalau kita berada di ruangan suci ini, kita akan dibawa oleh kuasa Roh Kudus, hidup kudus seperti Tuhan Yesus yang adalah suci. Ayat 4. Setiap orang yang berdosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Di sini jelas dikatakan, setiap orang siapa saja yang berbuat dosa, dia telah melanggar hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Waktu saya masih dinas menjadi seorang hakim, walaupun ada seorang pencuri, dia mencuri karena kelaparan, pergi ke ladang orang dan memetik padi di sana. Secara hukum orang mengatakan orang lapar mencuri beras, mencuri gabah kok dihukum. Saya sebagai hakim yang harus menegakkan hukum, walaupun secara manusia saya kasihan, namun saya tetap menjalankan hukum. Hanya saya berikan kemurahan. Saya tak akan tanyakan, berapa lama kamu ditahan? Sudah 3 bulan, Bu. Baiklah. Hari ini saya bacakan putusan tentang dia terkena hukum. Tidak banyak, hanya saya kenakan 3 bulan penjara, dipotong tahanan. Hari ini juga kamu boleh pulang. Ya, jadi dia senang sekali. Saya berikan kemurahan dan saya nasihati, lain kali walaupun kamu mencuri gabah, mencuri padi karena kelaparan, tapi karena ini melanggar hukum, maka saya harus menjatuhi hukuman kepadamu. Walaupun secara manusia saya juga kasihan dan memberikan pengampunan. Ayat yang kelima. Dan kau tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Ya, di sini diingatkan, kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya, yaitu Yesus Kristus yang telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Dengan apa? Dengan darah yang dia
curahkan di atas kayu salib. Dengan penderitaan yang begitu mengerikan, dia tanggung dengan segala kerelaan. Karena dia melakukan itu untuk menebus segala dosa dan menghapuskan dosa-dosa kita, orang-orang yang mengakui dia dan mau menerima dia sebagai juru selamat. Di dalam dia tidak ada dosa. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan ingin memiliki hidup yang kekal di dalam kerajaan surga, di sini diingatkan, kita telah dihapus segala dosa kita oleh darahnya, dan di dalam dia tidak ada dosa. Berarti selama kita mengikut Tuhan, kita tidak boleh melakukan dosa. Kalau kita melakukan dengan sengaja atau tidak, kita segera minta ampun kepada Tuhan. Kita mohon Roh Kudus menunjukkan kesalahan kita dan memimpin kita kepada pertobatan yang sejati. Ayat terakhir, ayat yang ke-6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Ini adalah peringatan yang betul-betul harus kita perhatikan, yaitu setiap orang yang tetap berada di dalam Yesus Kristus tidak akan berbuat dosa lagi. Kita harus sungguh-sungguh berusaha hidup benar di hadapan Tuhan dan mentaati segala firman-Nya. Karena apa? Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Allah. Orang-orang yang tidak mau bertobat, orang-orang yang tidak mau hidup dalam kebenaran, tidak ada tempat di dalam kerajaan surga. Dia akan dibuang ke dalam siksaan yang kekal karena dia lebih berpihak kepada kejahatan dan mengikuti iblis. Sebab itu dikatakan di sini orang yang tetap berbuat dosa itu tidak pernah melihat dia dan tidak pernah mengenal dia. Kita yang telah dipanggil dan dipilih Tuhan, yang telah mengerti kebenaran firman Allah, kita adalah orang-orang pilihan Allah yang akan diberikan hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Walaupun secara mata kita belum melihat Tuhan, tetapi dalam mata iman kita sungguh-sungguh takut dan hormat kepadanya. Berarti kita sudah melihat dia dengan iman. Sebab itu orang-orang dunia yang tidak mengenal Allah, dia takut kalau mati. Ya, apalagi sekarang musim pandemi. Ya, kalau tidak hati-hati jaga kesehatan, maka dia juga akan kena penyakit dan akan mati. Dan mereka ketakutan sekali. Tapi kita harus tetap taat menjaga protokol kesehatan dan sungguh-sungguh memperhatikan pola hidup kita. Kalau malam ya jam tidur saja, jangan melek-melekan, jagongan di kafe, kumpul-kumpul sama banyak-banyak teman, tidak ada jarak, akhirnya kena COVID juga. Nah, tapi orang-orang yang hidup benar di hadapan Allah, dia tidak akan takut mati. Karena dia akan berjumpa dengan Tuhan dan akan dibawanya ke dalam kerajaan yang kekal. Dan pada saat kebangkitan nanti, kita akan bertemu dengan segala kekasih-kekasih Tuhan yang telah mendahului kita. Dan kita akan diberikan hidup yang kekal, hidup yang menyenangkan sampai selama-lamanya. Kiranya Roh Kudus akan memimpin saudara hidup benar di dalam Tuhan. Demikianlah khotbah singkat saya dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu atas firman Tuhan yang dinyatakan kepada kami bahwa Engkau telah memanggil dan memilih kami untuk diberikan hidup yang kekal, hidup bersama Yesus Kristus yang telah menebus segala dosa kami. Kami mohon kiranya Roh Kudus dan kebenaran firman-Mu akan memimpin kami di dalam hidup meniru teladan Tuhan kami yang telah mati bagi kami di atas kayu salib.
Berkati Bapak Ibu, saudara semua yang telah mendengarkan renungan ini. Berkati juga Bapak Yusak Kasmidin dan Ibu sebagai gembala gereja di tempat ini, dan semua para pelayan Tuhan dan dengan setia melayani. Kiranya berkat dari Allah yang di surga dan Putra Yesus Kristus akan menyertai saudara-saudara selamanya, mulai hari ini dan seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa kami. Amin. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada anak Diandra Priscilia Laksono, Ibu Supi Atiningsi, Ibu Asmiati. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Ibu Mariam, Ibu Markus, Bapak Alpius Ali Pamuji, Ibu Sumarlin, Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Rahel, Ibu Tris, Bapak Sukadi, Bapak William beserta istri. Mewakili segenap jemaat dan pelayan GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun, kami tim Gembala GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun mengucapkan turut berbelasungkawa atas berpulangnya saudara kami yang tercinta ke rumah Bapa. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan penghiburan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan. Mewakili segenap jemaat dan pelayan GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun, kami tim Gembala GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun mengucapkan turut berbelasungkawa atas berpulangnya saudara kami yang tercinta ke rumah Bapa. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan penghiburan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan. Kita bersyukur atas segala bimbingan Tuhan dalam ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa berkat. Haleluya Bapa surga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang usianya sudah lanjut. Tuhan kasihanilah mereka, berikan hati yang bergembira, berikan pikiran yang cerah, semangat yang besar untuk mengabdi kepadamu. Tuhan, tambahkan kepada mereka semua sejahtera-Mu dan berikan kekuatan baru bagi mereka dalam segala keterbatasan fisik mereka. Terima kasih. Kiranya semangat untuk menaikkan doa-doa oleh generasi yang sudah sepuh ini tetap menjadi nyala pelita Kristus yang
bermanfaat besar bagi gerejamu, bagi hamba-hambamu, bagi jemaat seutuhnya. Terima kasih. Hamba berdoa juga bagi saudara-saudara yang berulang tahun di pekan ini. Tuhan berkati dengan kesehatan yang prima. Cita-cita harapan mereka dipenuhi dengan segala kebaikan Tuhan. Hamba juga berdoa bagi semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah berjuang, berkorban untuk mempersembahkan pelayanannya bagi Tuhan dan bagi jemaat. Tuhan memberkati para pelayan-pelayan Tuhan. Lengkapilah mereka semua dan urapilah mereka lebih besar lagi, sehingga pelayanannya lebih menyenangkan hati Tuhan dan lebih menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Segala kebutuhan-kebutuhan dalam pelayanan Tuhan memberkati. Berkatilah para pelayan Tuhan, juga keluarga mereka. Tuhan bentengi dengan pasukan malaikat-Mu. Berkat kerajaan-Mu berlimpah atas hidup mereka. Hamba berdoa juga bagi Bapak Presiden, wakilnya, para menteri, TNI dan Polri, juga para medis yang berjuang untuk kesehatan bangsa ini. Tuhan jagai dengan pasukan malaikat-Mu. Tuhan berkati dengan hikmat Tuhan yang luar biasa untuk memimpin bangsa yang besar ini. Berkatilah Indonesia dengan keselamatan, dengan kesehatan yang prima, dengan roh takut akan Tuhan, sehingga bangsa ini hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan jadikanlah bangsa ini, negeri kami Indonesia, berjaya menjadi tauladan bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih. Berdoa pula bagi berkat Malang Gemakasih untuk semua hamba-hamba Tuhan yang tergabung di dalamnya, untuk semua para profesional yang tergabung di dalamnya, para pengusaha juga kami berdoa untuk para pengurusnya. Tuhan memberkati dengan kesehatan, hikmat akal budi, pengurapan Roh Kudus dan bimbingan Roh Kudus menyertai mereka. Biarlah agenda kerajaan Allah yang menjadi agenda pelayanan mereka semua, sehingga menjadi berkat bagi pemerintah Kota Malang, menjadi berkat bagi rakyat Kota Malang, menjadi berkat bagi gereja-gereja Tuhan di Kota Malang, menjadi berkat bagi para hamba Tuhan di Kota Malang. Terima kasih juga bagi seluruh jemaat-Mu. Akhirnya, saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat kerajaan Allah yang bersumber dari Bapa surga berlimpah atas dirimu. Kasih karunia dari Sang Kristus mengalir dalam dirimu, membuat engkau sanggup cakap untuk melakukan segala perintah Allah, sehingga Anda semua hidup sebagai
saksi Kristus, gereja Tuhan yang misioner, pertolongan, bimbingan, persekutuan Roh Kudus menyegarkan iman dan pengharapanmu, imanmu, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.